Oke, baik. Berbicara tentang penelantaran anak, terdapat juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, di mana terdapat di dalam pasal 77B. Hmm. Apakah itu juga bisa mengikat eh, di mana seorang ayah tidak menafkahi seorang anak pasca perceraian dengan seorang ibu? Iya, em, di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 77 huruf B ya, yaitu bahwa apabila seorang ayah yang sudah bercerai dengan istrinya, kemudian melakukan penelantaran terhadap anak yang harus jadi tanggung jawabnya, maka itu bisa dikategorikan tindakan pidana. Tetapi tindakan pidana tersebut ini masuk di delik aduan. Hmm. Nah, jadi kalau umpamanya pihak anak itu sendiri ataupun dari sang mantan istrinya melakukan tuntutan terhadap orang tuanya, yaitu bapaknya, maka ini bisa dikenakan pidana Hmm. berupa kurungan 3 tahun penjara atau denda 15 juta rupiah. Itu masuk ke dalam pasal 49 itu tadi. Iya. Ah. Jadi untuk pasal 77 ini sendiri mengikat nggak untuk itu? Tetap bisa artinya ya? Bisa, bisa. Karena ini kan ada hak dan kewajiban sebagai orang tua, tetapi ini kan dilema ya. Jadi tatkala kalau memang orang tuanya itu punya kemampuan dan tidak melaksanakan kemampuan tersebut, maka sah-sah saja ketika kita adukan secara pidana kepada pihak yang berwajib. Tentunya dalam hal ini penanggulangannya yang paling pas adalah bagaimana musyawarah dan mufakat yang sebelumnya pernah terbangun agar anak ini tidak terlantar atau anak ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari sang bapak, tapi juga masa depannya juga adalah tanggung jawab daripada keluarga, terutama sang binnya itu ayahnya. Oke. Jadi untuk pasal ini mohon pencerahannya ya untuk Mm-mm. pasal 77 nomor B itu lebih spesifik lagi perkara yang seperti apa yang terikat di dalam pasal 77B ini? Iya, 77B ini lebih spesifik kepada pembiaran terhadap anak. Penelantaran. Iya, Artinya nggak hanya seorang ayah saja ya, tidak tetapi dong. juga seorang ibu. Ibunya itu juga bertanggung jawab penuh, tidak hanya cuman ayahnya. Berarti di situ ada kategori adalah tidak hanya ayah, tapi Mm-mm. orang tua dari si anak tersebut. Oke, artinya kita bisa ambil contoh ketika seorang ibu yang melahirkan seorang anak yang mungkin di luar pernikahan, eh, terus dibuang, Iya, itu sama dengan penelantaran dan masuk ke dalam pasal ini nggak sebetulnya? kalau yang pembiaran tersebut jadi kalau dia di luar nikah ya. Hmm. Nah, ini agak dilema ya menjawabnya ya. Artinya yang bertanggung jawab tersebut ya secara otomatis adalah yang membuang, yaitu dalam hal Mm-mm. ini termasuk ibunya. Karena kalau kembali ke bapaknya, otomatis ini harus ada ikatan dulu bahwa ada semacam ijab dan kabul, baru disebut bapaknya ikut juga dalam penelantaran. Tapi Oke. kalau tiba-tiba anak di luar nikah, kemudian yang ibinnya kan belum jelas. Jadi dalam hal ini yang bertanggung jawab penuh adalah Ibu. ibunya. Jadi ibunya yang terkenal pasal 77B. B, ya. Oke. Jadi untuk sekedar perinciannya pasal 77B ini dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 100 juta juta. ya. Oh iya. Begitu. Jadi ya, oke lah pada akhirnya kita tarik kesimpulan bahwa seorang ayah itu sebetulnya tidak serta-merta bisa lepas tanggung jawab Iya, benar. sekalipun sudah tidak bersama anak-anaknya, masih Iya. tetap punya tanggung jawab dan tetap ada sanksi hukumnya yang mengikat ketika ayah tidak melakukan kewajiban tersebut. Iya, kembali ke Gitu. pokoknya adalah ke pasal 49 ya, pembiaran atau penelantaran.
kita kembali juga ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 itu tentang penelantaran terhadap anak, ya tentunya itu yang sampean bilang tadi bahwa pasalnya ancaman hukumannya 5 tahun, Mm-mm. denda 100 juta. Nah, artinya pesannya yang harus kita sampaikan adalah bagaimana orang tua, apakah itu ayah maupun ibu, jangan sampai pernah melakukan penelantaran Oke, atau siap. pembiaran. Terima kasih. Sementara begitu dulu penonton teman-teman. Ini nanti